Dan benar saja, Han Feng memang memanfaatkan Yi Xian dengan menyerap seluruh energinya dan dimasukkan ke dalam tungku api spiritual. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Xiao Yan dihampiri olehnya dan di sana Xiao Yan berusaha menyadarkan ia kalau Han Feng sudah menipu dan memanfaatkannya saja, sambil menjelaskan satu-satunya barang yang mampu menghilangkan racun di tubuh Yi Xian hanya menggunakan air liur body dan ia berjanji pasti akan mendapatkannya. Yi Xian percaya terhadap ucapannya dan bersedia membantunya untuk membunuh Han Feng. Siapa sangka secara diam-diam ia berniat membunuh Xiao Yan dari belakang. Di sana, Xiao Yan sudah tahu wanita di hadapannya bukanlah Yi Xian, melainkan Sisan. Dan benar saja, Sisan menampakkan wujud aslinya yang sengaja menyamar untuk membunuhnya. Xiao Yan berusaha menyadarkan ia kalau Han Feng selama ini telah menipu mereka dan nyawa Yi Xian dalam bahaya. Tetap saja, Sisan tidak percaya dan ia yakin kepada Han Feng. Apabila ia menangkap Xiao Yan, Han Feng pasti bisa menyembuhkan racun di tubuh adiknya. Xiao Yan berhasil menemukan Han Feng yang dikala itu sedang menyerap seluruh energi dan kekuatan milik Yi Xian. Dengan sekuat tenaga, Xiao Yan berusaha menghentikannya. Ia bahkan sengaja terperangkap di jebakan tersebut, supaya Han Feng juga ikut menyerap energi miliknya. Tak lama kemudian, Sisan datang ke sana. Melihat itu semua, Xiao Yan lalu mengeluarkan api teratai hijau untuk menjebak. Seketika, Han Feng yang memang sedari tadi menyerap energi Xiao Yan, tubuhnya terbakar api teratai hijau. Han Feng lalu memaksa Sisan untuk membunuh Xiao Yan. Apabila membantunya menyelesaikan ritual ini, maka Yi Xian bisa diselamatkan. Xiao Yan kembali menyadarkannya kalau apa yang dikatakan Han Feng sebuah kebohongan. Entah karena Sisan ini bodoh atau dungu, ia masih percaya terhadap ucapan Han Feng. Melihat itu semua, Yi Xian tidak ingin Xiao Yan mati karenanya. Ia pun terpaksa meledakkan energinya sendiri. Han Feng bangkit kembali sambil terus menyerap energi milik Yi Xian. Ia membahas kematian ayah Xiao Yan yang ia bunuh waktu itu. Dan sekarang, Xiao Yan tidak bisa menghentikan ia membunuh Yi Xian. Tiba-tiba, Sisan menyerang dan sudah sadar Han Feng selama ini telah menipunya. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, ia pun meledakkan energinya sehingga Han Feng menjadi sekarat. Melihat ada kesempatan, Xiao Yan tanpa ragu menyerang dan membunuh Han Feng sebelum semuanya terlambat. Setelah semua masalah selesai dan dendam telah terbalaskan, Xiao Yan berencana membawa Yi Xian ke Akademi Jianan untuk tinggal di sana sementara waktu, selagi ia memikirkan cara mencari keberadaan air liur body. Di sana Medusa agak tidak setuju, namun semua keputusan berada di tangan Xiao Yan.
Di Akademi Jianan, kakaknya Bai San, yaitu Bai Cheng, kini telah kembali. Ia merasa marah sekaligus bersedih bagaimana bisa Bai San adiknya itu meninggal. Di sana, Wu menjelaskan Bai San di waktu itu dibutakan oleh ambisinya untuk mengalahkan Xiaoyan dan memilih bekerja kepada Han Feng, sekte Aula Jiwa, demi bisa mendapatkan pil terlarang. Sayangnya, Bai San dijebak dan dimanfaatkan karena Han Feng berniat mencuri api jantung surgawi di dalam menara pelatihan energi. Karena gagal mendapatkannya, Han Feng lalu pergi. Bai San juga diculik olehnya. Semenjak itulah, Bai San memilih mengakhiri hidupnya sendiri dan menyesal telah berkhianat kepada Akademi Jianan. Setelah mendapatkan informasi itu, Bai Cheng menyalahkan ini semua terjadi dikarenakan Xiaoyan. Saat sedang sesi belajar, seluruh murid tidak ada satupun yang memperdulikan tetua Huqian yang sedang mengajar. Alasan mereka tidak mau belajar karena merasa Akademi Jianan sudah tidak bisa membuat mereka menjadi jauh lebih kuat. Karena menara pelatihan energi sudah tidak memiliki api jantung surgawi dan mereka tidak bisa berkultivasi di sana. Mereka menyalahkan para tetua dan kepala akademi yang memberikan api jantung surgawi kepada Xiaoyan. Kemudian, Bai Cheng mencoba menghasut seluruh murid untuk memusuhi Xiaoyan karena Xiaoyan telah mengambil api jantung surgawi sehingga mereka tidak bisa kultivasi lagi di menara pelatihan energi. Ia mengajak seluruh murid untuk menuntut kepada kepala akademi agar memaksa Xiaoyan mengembalikan api jantung surgawi ke tempat asalnya. Hu Jia lalu datang ke sana. Ia marah kepada mereka semua. Seharusnya saat ini mereka berterima kasih kepada Xiaoyan. Kalau bukan karenanya, Akademi Jianan sudah hancur akibat diserang sekte Aula Jiwa tempo hari. Dan api jantung surgawi sudah jatuh ke tangan Han Feng. Xiaoyan mengorbankan nyawanya demi melindungi Akademi Jianan. Ia mendapatkan api jantung surgawi hasil dari jerih payahnya sendiri. Bukan karena Xiaoyan meminta kepada kepala akademi. Seharusnya mereka sadar akan hal itu. Lalu kepala akademi datang untuk meredakan situasi. Ia juga membuka fikiran seluruh murid kalau Xiaoyan mendapatkan api jantung surgawi menggunakan kemampuannya sendiri. Mereka dipinta untuk memilih apakah menyerahkan api jantung surgawi kepada Xiaoyan atau kepada Han Feng, sekte Aula Jiwa. Jelas mereka pun memilih Xiaoyan. Lalu mereka diberikan kesempatan apabila memang bersikeras api jantung surgawi kembali ke menara pelatihan energi, mereka dipinta untuk menantang Xiaoyan bertarung. Kepala akademi akan membuat sebuah arena. Apabila bisa menang melawan Xiaoyan, maka api jantung surgawi akan dikembalikan ke menara. Terlihat tidak ada satupun dari mereka berani untuk bertarung melawan Xiaoyan. Oleh sebab itu, kepala akademi meminta mereka untuk bubar. Sementara itu, ketua sekte Gu memerintahkan Gu Yao untuk pergi ke pohon Bodhi kuno yang menyegel jasad Hun Miseng, pemimpin sekte Aula Jiwa terdahulu yang telah meninggal. Karena setiap setahun sekali, mereka harus memperkuat segelnya. Meskipun Hun Miseng telah mati, namun energi tempurnya masih ada. Takutnya, tetua Mu berencana mengambil energi tempur milik Hun Miseng. Setelah itu, Sun Er dipanggil untuk menghadap. Sang ayah juga memberikan perintah kepadanya agar pergi bersama Gu Yao dalam memperkuat segel pohon Bodhi kuno. Mendapatkan perintah itu, Sun Er tentu saja bersedia. Singkat cerita, Xiaoyan telah kembali ke akademi dan meminta Medusa menjaga Yi Xian di kamarnya. Ia pun pergi menemui kepala akademi. Di sana ia memohon sebuah petunjuk mengenai keberadaan air liur Bodhi sebab ia membawa seorang teman yang terlahir memiliki racun di tubuhnya dan ia berencana menghilangkan racun tersebut. Xiaoyan juga memohon untuk memberikan izin agar temannya diperbolehkan tinggal di menara pelatihan energi. Sontak kepala akademi yang sebelumnya tidak pernah marah, kini marah besar. Bukan tanpa alasan, kepala akademi tidak setuju temannya tersebut tinggal di akademi. Apabila racun di tubuhnya meledak, maka seluruh murid akan tewas terbunuh.
Terlebih lagi, air liur bodi sulit untuk didapatkan dan keberadaannya tidak satupun orang yang tahu. Ia pun tidak memberikan izin kepadanya dan meminta Xiaoyan secepatnya membawa temannya itu meninggalkan Akademi Jianan. 抬着你的朋友，滚！院长，院长。 Xiaoyan lalu pergi dengan harapannya yang telah pupus. Tetua Huqian menghampiri. Ia meminta Xiaoyan tidak marah kepada kepala akademi. Alasan kepala akademi marah seperti itu sebab ia memiliki seorang teman yang terlahir memiliki racun mematikan. Kepala akademi berusaha mencari air liur bodi namun gagal menemukannya, sehingga temannya itu meninggal dunia. Tidak hanya itu, racun di tubuh temannya juga meledak, menyebabkan semua orang di sekelilingnya juga ikut tewas. Maka dari itu, kepala akademi merasa bersalah dan tidak ingin Xiaoyan mengulangi kesalahan tersebut. Tetua Huqian memberikan informasi kalau Bai Cheng sudah kembali ke akademi dan saat ini berada di menara pelatihan energi akibat dihukum oleh kepala akademi karena berusaha memprovokasi seluruh murid untuk membenci Xiaoyan. Akibat Xiaoyan mengambil api jantung surgawi sehingga para murid tidak bisa berkultivasi di menara itu lagi. Kemudian Xiaoyan yang telah kembali memberikan kabar buruk. Yixian merasa bersalah dan ingin pergi dari sana sebelum kepala akademi akan menjadi sangat marah kepada Xiaoyan. Namun, Xiaoyan melarangnya sebab ia pasti akan menemukan jalan keluar untuknya. Dan benar saja, jalan keluarnya tiba-tiba datang ke sana, yaitu Hujia. Di sana Hujia sangat senang melihatnya sudah kembali. Xiaoyan meminta bantuan berhubung ia adalah cucu dari tetua Huqian. Ia meminta agar membawa temannya di sana masuk ke dalam menara pelatihan energi secara diam-diam. Setelah mendengarkan cerita yang sangat menyedihkan mengenai apa yang sudah dilewati oleh Yixian, Hujia langsung menangis terharu dan bersedia membantu mereka. Ternyata tidak hanya tetua Huqian, tetua Hao juga turut membantu sebab mereka percaya kepada Xiaoyan. Berhubung di dalam terdapat Bai Cheng, ia pun dipinta keluar. Terlihat Bai Cheng sudah membawa beberapa murid dan seperti merencanakan sesuatu hal. Ia pun lalu keluar dan mempersilahkan Xiaoyan membawa temannya untuk masuk ke dalam. Ternyata para murid yang berada di dalam berencana menangkap Yixian. Mereka berniat membuat Yixian mengeluarkan racun di tubuhnya agar Xiaoyan disalahkan karena membawa Yixian masuk ke dalam menara secara diam-diam. Beruntung Medusa juga ikut masuk dan berhasil melumpuhkan mereka semua. wow，张嘴，醒醒，不能看，看了你就完了。爷，不知道是交了什么运，人家这一辈子都碰不一个恶难毒体不说，还来个碧蛇三花瞳，沉睡。大仙不要看他的眼睛，兵分两路。 找一些。 Karena hal tersebut, racun di tubuh Yixian hampir keluar, namun ia berusaha menekan racun tersebut agar tidak meledak. Sementara di luar, Bai Cheng mengumpulkan seluruh murid untuk menjadi saksi kalau Xiaoyan melanggar perintah kepala akademi dan memaksa untuk memasukkan temannya ke dalam menara secara diam-diam. Terlihat salah satu murid yang masih sadar memberikan sebuah tanda. Melihat itu, Bai Cheng berkata kalau Yixian sudah hampir mengeluarkan racun di tubuhnya dan akan segera meledak. Tentu saja Xiaoyan marah karena ia tahu Yixian di saat masuk ke dalam baik-baik saja dan ini pasti ulah dari Bai Cheng. Kepala akademi datang ke sana. Ia marah kepada Bai Cheng karena menjebak Yixian agar racun di tubuhnya meledak. Sebab itu sama saja membahayakan nyawa seluruh murid. Ia juga marah kepada Xiaoyan karena sudah melanggar perintahnya yang sudah dikatakan kalau ia dilarang untuk membawa Yixian masuk ke dalam menara. Xiaoyan lalu berkata, semua orang selalu menganggap manusia yang terlahir memiliki racun merupakan pembawa sial. Namun baginya tidak.
ia akan menunjukkan kepada semua orang kalau ia mampu menghilangkan racun di tubuh temannya. Ia juga kecewa kepada Akademi Jianan, padahal sebelumnya ia menganggap akademi tersebut berisikan orang-orang baik. Namun ia tak menyangka para murid, bahkan kepala akademi sendiri, sama seperti semua orang di luar sana, selalu menganggap manusia beracun seperti Yi Xian adalah pembawa sial. Padahal Yi Xian juga seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup. Bai Chen berkata Yi Xian tidak akan bisa disembuhkan. Namun Xiao Yan menepis perkataannya dan ia meyakini temannya itu bisa disembuhkan. Kepala akademi membenarkan perkataannya. Manusia yang terlahir memiliki racun bisa disembuhkan menggunakan air liur body. Namun karena mustahil bisa mendapatkannya, maka dari itu semua orang menganggap manusia terlahir memiliki racun tidak bisa disembuhkan. Lalu Xiao Yan meminta waktu untuk mencari air liur body dan ia berjanji pasti akan mendapatkannya. Akhirnya kepala akademi menyetujui kalau Yi Xian tinggal sementara waktu di menara pelatihan energi. Mendengarkan hal tersebut, Bai Cheng menjadi sangat kesal. 你安心待在这里，你们能够安然地离开，全拜小一。 Tak lama kemudian, tetua Mu datang ke sana untuk menangkap Xiao Yan agar menyerahkan api dingin milik guru tua. Xiao Yan lantas bertarung melawannya sambil memaksa tetua Mu memberitahukan keberadaan gurunya saat ini. Saat sedang bertarung, tiba-tiba Xiao Yan mendengarkan suara seseorang sedang memanggilnya, yang tak lain penunggu dari api jantung surgawi. Ia marah karena Xiao Yan tidak menggunakan api jantung surgawi untuk melawan tetua Mu. Sebab api tersebut memiliki keunikan sendiri yang tersimpan kekuatan sangat besar. Tiba-tiba Xiao Yan ditarik masuk ke dalam lubang di dalam menara tersebut. 五元长老何在？这斗气就供奉给我魂殿吧。这是迦南学院开院阵法，以天为炉。 Singkat cerita, ia bertemu dengan seseorang yang berbicara dengannya tadi. Siapa sangka pria tua tersebut adalah pemilik asli api jantung surgawi. Karena Xiao Yan adalah pemuda berbakat, maka dari itu pria tua di sana bersedia mengajarinya jurus api jantung surgawi yang sangat kuat kepadanya. Namun pelatihan yang harus dilakukan tergantung dari Xiao Yan sendiri. Kemungkinan bisa menghabiskan waktu 10 tahun, 50 tahun, atau 100 tahun. Tentu saja Xiao Yan menolak karena saat ini teman-temannya dalam bahaya. Pria tua itu lalu menunjukkan kehebatan api jantung surgawi yang sebenarnya. Xiao Yan terkejut, ternyata api itu memiliki kekuatan sebesar itu. Karena pria tua itu tidak mau membiarkannya pergi, terpaksa Xiao Yan berencana meledakkan dirinya sendiri. Ia memilih mati di sana daripada tidak bisa keluar untuk membantu teman-temannya. Siapa sangka sejak awal pria tua ini hanya menguji tekadnya saja dan ia tidak salah pilih. Xiao Yan adalah pemuda yang layak menerima api jantung surgawi. Ia pun memberikan seluruh energi tempurnya kepada Xiao Yan agar kelak ia bisa menggunakan kekuatan api jantung surgawi secara penuh. Tidak hanya itu, Xiao Yan juga diajari sebuah teknik api 5 putaran, sebuah mantra pengendali api yang dapat memaksimalkan kekuatan seluruh api surgawi yang dimiliki oleh Xiao Yan saat ini. Sementara di luar, mereka semua tidak mampu mengalahkan tetua Mu yang begitu hebat, bahkan kepala akademi sekalipun dibuat kewalahan melawannya. Tiba-tiba, Yi Xian keluar dari menara untuk melawan tetua Mu. Sebagai ucapan terima kasih, ia akan melindungi Akademi Jianan menggunakan racun di tubuhnya.
Namun sayang, ia tetap tidak sebanding dengan tetuamu. 这什么也看不清啊！ 小医仙的毒气正被木姑所吸收，目前护院长老的法阵。 Kemudian kepala akademi mencoba untuk melawan dan hasilnya tetap sama saja. Bahkan kepala akademi sampai-sampai terluka parah dan sekarat. Xiaoyan akhirnya keluar dari menara, ia pun menunjukkan api dingin kepada tetuamu, yang kini kekuatan api dingin meningkat sangat pesat. Tetuamu semakin berambisi untuk mendapatkannya. Xiaoyan lalu menggunakan teknik formasi api 5 putaran yang telah diajari oleh pria tua sebelumnya. 离火焚天，狼行火灵。 我还没让你死呢！药老在哪儿？在中州。老贼居然偷袭我！萧炎，这是魂殿送你的大。怎么回事？